Tanah air ini memang begitu kaya, berada di garis khatulistiwa, membuat tanah Indonesia subur dan makmur. Kekayaan ini mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Sebagai negara agraris, sektor pertanian di Indonesia merupakan tulang punggung dari perekonomian dan pembangunan nasional. Pertanian juga berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Pembangunan irigasi adalah salah satu cara untuk memudahkan petani mendapatkan suplai air. Suplai yang cukup akan memperbaiki pendapatan masyarakat pertanian. Hal ini menjadi perhatian pemerintah karena untuk pencapaian program ketahanan pangan membutuhkan dukungan ketahanan air. Dalam upaya meningkatkan suplai air irigasi yang berkelanjutan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melakukan pembangunan 65 bendungan, terdiri atas 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru. Seluruhnya akan menambah volume tampungan air 5,9 miliar meter kubik dan mampu mengairi 483 hektar. Indonesia hingga kini memiliki 231 bendungan besar, mampu mengairi sawah irigasi sebanyak 11% dari total 7 juta hektar lahan irigasi yang ada di tanah air. Kementerian PUPR melalui Dirjen Sumber Daya Air membuat program padat karya tunai atau PKT irigasi. PKT merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang berada di tingkat ekonomi rendah tetapi masih produktif. PKT mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan. Belakangan program PKT menjadi perbincangan karena dianggap sukses membuka lapangan kerja baru di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada anjloknya daya beli masyarakat. Padahal di Kementerian PUPR, program ini sudah lama berjalan, dikerjakan dengan tujuan yang sama. Dengan padat karya tunai ini, peredaran uang di desa, di daerah semakin meningkat. Tapi yang paling penting adalah satu, membuka lapangan pekerjaan yang kita targetkan kemarin satu desa paling tidak 100 sampai 200 orang. Yang kedua, karena ini dibayar cash setiap, saya kemarin perintahkan setiap hari, tapi karena memang budaya kita ini mingguan, ya nggak apa-apa, biar mingguan, sehingga nanti konsumsi daya beli masyarakat menjadi meningkat lebih baik. Alhamdulillah pekerjaan ini membantu para petani yang berada di Desa Hutabohu, karena pekerjaan ini untuk meringankan petani untuk pengambilan air, Pak. Alhamdulillah juga tahun kemarin sudah disambung ini 2018. Progres yang 2019 alhamdulillah sudah sekitar 20% yang sudah ada. Target selesai sekitar 100 hari, Pak. Program PKT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR terus bergulir di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Gorontalo. Program ini bertujuan membangun dan memperbaiki infrastruktur di desa yang pengerjaannya dilakukan oleh para petani atau penduduk setempat. Upah pengerjaan dapat menambah penghasilan, terutama di antara dua musim tanam dan panen. Harapkan dengan pekerjaan seperti ini menambah pendapatan masyarakat, khususnya petani daerah ini. Pada saat sekarang kan mereka lagi ada yang sudah panen, ada yang masih menunggu panen, sehingga waktu mereka kosong. Nah, waktu kosongnya dimanfaatkan untuk bekerja seperti ini. 2018 itu hasilnya, di situ bisa dilihat hasilnya bagus. Kemudian yang sebelah sana juga hasilnya bagus. Dan ini kita ada 200 lokasi, dan kemarin kalau nggak salah 150 lokasi di setiap lokasi. Salah satu lokasi PKT di Gorontalo berada di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. PKT berupa pekerjaan pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang 365 meter melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI.
Pembangunan irigasi dilakukan sekitar 40 petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A Lamuta II. Upah tukang Rp110.000 per hari dan pekerja Rp80.000 per hari dibayarkan tiap pekan selama 100 hari. Pembangunan PKT Desa Huta Bohu pada 2019 bermanfaat untuk mengairi irigasi seluas 40 hektar, termasuk dalam daerah irigasi Alok Bohu seluas 3.200 hektar dengan total 35 kelompok P3A. Gampang itu paham di taluhu au gak ada terus kotet tali bulat taluhu pada do biasa lio nomor luang atau di pot lagi satu hektar itu paling satu hari. Sekarang ada yang 2 jam, 3 jam. Jumlah lokasi PKT P3TGAI Kementerian PUPR di Gorontalo pada 2019 sebanyak 200 desa, tersebar di 5 kabupaten dan kota dengan anggaran Rp25 miliar. Di kota dan kabupaten Gorontalo sendiri terdapat 99 desa. Jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 118 hari orang kerja atau HOK dan anggaran sebesar Rp12 miliar. Sebelumnya pada 2018, sebanyak 150 desa telah menerima program P3TGAI yang menyerap tenaga kerja sebanyak 180.000 HOK. Jelas sudah program padat karya tunai telah menjadi salah satu solusi untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Membuka seluasnya lapangan kerja dengan sebanyak-banyaknya menggunakan tenaga kerja petani dan masyarakat perdesaan untuk mengerjakan proyek-proyek Kementerian PUPR.